Suara Hati. Renungan hari ini, Sabtu, 22 November 2025. Topik, orang bijak pasti selalu menyukai nasihat. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Amsal 12 ayat 15 dan 16, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Saudaraku, setiap orang mempunyai sisi pandang yang sulit dilihat, termasuk dirinya sendiri. Sisi pandang seperti ini sering tidak kita sadari, dan sisi ini juga dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Sama halnya, bahwa tidak semua pertanyaan bisa kita jawab, karena ketidakmampuan kita memandang atau melihat semua arah untuk memberi jawaban secara objektif. Karena itu, Tuhan sering memakai orang lain memberi nasihat untuk mengingatkan, menegur, dan menasihati kita agar kita dapat melihat dan merasakan. Tetapi sangat disayangkan, ternyata banyak orang sulit menerima nasihat. Mengapa bisa terjadi demikian? Mungkin keterkaitan dengan harga dirinya terusik, atau memiliki sifat yang cenderung defensif atau bertahan. Nas hari ini, alangkah baiknya kita pahami dengan bijak, yaitu dalam Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam pandangannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Orang yang menolak nasihat, berarti orang itu menutup diri dari perbaikan. Sebaliknya, orang yang mau mendengar nasihat, berarti mereka mau memberi ruang bagi Tuhan, untuk membentuk jati diri kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih berpengetahuan. Dalam Kisah Rasul 18 ayat 24-28, menjelaskan bahwa Apolos adalah pribadi yang patut kita teladani. Karena ia seorang pengajar yang pandai, fasih berbahasa, dan bersemangat dalam mengajar. Tetapi pengertiannya masih belum lengkap, karena baru mengetahui baptisan yang dilakukan Yohanes. Suatu hari, ketika ia berkhotbah di rumah ibadat di Efesus, sepasang suami istri bernama Priskila dan Aquila mendengarnya. Dengan penuh hikmat, mereka tidak mempermalukan Apolos di depan umum, tetapi mengundangnya ke rumah mereka. Di sana, mereka menjelaskan jalan Allah dengan lebih teliti dan akurat. Yang menarik adalah respons Apolos terhadap pasangan pembuat tenda sederhana itu. Ia mendengarkan, menerima nasihat, dan membuka hati untuk belajar. Dari penerimaan itu hati mereka, akhirnya pemahaman tentang Injil semakin lengkap. Hasilnya, setelah Apolos melanjutkan perjalanannya ke Akhaya, oleh kasih karunia Allah, ia menjadi seorang yang sangat berguna bagi jemaat. Ia dengan berani berdebat di muka umum melawan orang-orang Yahudi, untuk membuktikan dari kitab suci, bahwa Yesus adalah Mesias. Benarlah yang tertulis dalam Amsal 9 ayat 9, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak, ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Karena itu, kebijaksanaan bukan hanya soal seberapa tinggi pendidikan yang kita miliki atau seberapa banyak pengetahuan yang diperolehnya, tetapi seberapa rendah hati kita untuk mau terus diajar. Ingatlah, setiap nasihat adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam kerohanian kita. Seperti kesediaan Apolos dalam menerima nasihat pada dirinya, dalam membuka jalan bagi Tuhan untuk memakai dirinya lebih heran lagi. Karena itu, jangan cepat-cepat menolak nasihat, atau masukan, bahkan teguran. Tetapi tanyakanlah terlebih dahulu dalam hati kita, apakah Tuhan sedang berbicara kepada kita lewat nasihat itu? Dengan demikian, marilah kita selalu membuka pintu hati kita untuk semakin bertumbuh dalam kebijaksanaan dan kedewasaan iman.
Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada anak-anak kita yang susah menerima nasihat. Salam baik saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Berikanlah